wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi praktik baik terkait dengan Pak Wanto sebagai guru penggerak angkatan 7. Dan di Semper Barat 07 ini adalah kegiatan yang ketiga kali ya. Di awal kita pernah ikut menyaksikan diseminasi dari dua guru kita pendahulu di angkatan 5, yaitu Bu Winnie dan Bu Pia. Hari ini kita akan menyaksikan aksi nyata dari Pak Wanto yang masuk di angkatan ke-7. Dan Ibu selalu berharap bahwa kedepannya akan ada calon guru penggerak lainnya yang lahir dari SDN Semper Barat 07. Insya Allah itu ada sekitar 7 atau 8 ya yang mendaftar di angkatan 9 dan 10 ya, satu paket. Satu yang harus selalu ditekankan kepada teman-teman, karena sekolah kita pun sekolah penggerak, jadi apapun yang di sekolah lakukan itu pada akhirnya berdampak ke teman-teman. Dan Ibu selalu meyakinkan, yuk kita capek sekalian dalam arti yang positif. Sekolahnya sekolah penggerak, gurunya guru penggerak. Dan aksi nyata ini, diseminasi ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi adalah salah satu bentuk bahwa apa yang sudah Pak Wanto pelajari akan diimbaskan ke teman-teman, akan diaplikasikan ke teman-teman dan diimplementasikan ke peserta didik di SDN Semper Barat 07 pada khususnya ya. Kita skupnya Semper Barat 07 saja dulu kita gerakkan. Ketika kita mampu menggerakkan SDN Semper Barat 07 termasuk guru dan tenaga kependidikan ya, itu otomatis kita juga akan menggerakkan peserta didik di SDN Semper Barat 07 berikut dengan wali muridnya. Terbukti ketika kita sudah berhasil melaksanakan P5 di semester 1. Dan apa yang akan disampaikan oleh Pak Wanto ini terkait dengan profil pelajar Pancasila yang tentunya sangat booming dan memang memenuhi kebutuhan kita saat ini, kebutuhan untuk mendidik generasi kita yang sadar akan nasionalisme bangsa kita, akan profil pelajar Pancasila yang ada di dalamnya. Itu saja dari Ibu, semoga ini bukan hanya sekedar satu kegiatan rutinitas, tapi juga satu bentuk perwujudan, pengimplementasian apa yang teman-teman pelajari sehingga bisa diwujudkan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Semoga sukses buat Pak Wanto, selamat menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Semper Barat 07 yang sekaligus motivasi kepada kita semua, semangat untuk menjadi guru penggerak selanjutnya. Amin. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Afif Setiabudi SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kawan-kawan kita semua, pandai tolong guru-guruku, agar acara ini mendapatkan berkah, sehat dan walafiatnya. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'matul wa yuqallibu madhila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa syukrika. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Allahumma inni nas'aluka rahmatan fid din
وعافية في الجسد وهدية في العلم وبركة في الرزق وتوبة الموت ورحمة عند الموت هون عنا في سكن الموت والنجاة من النار والرزق. الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Habib Setiabudi yang memimpin doa. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat, terutama dan khususnya untuk kita semua sebagai pendidik di SDN Semper Barat 07. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh rekan kita Bapak Suwanto MPD. Kepadanya dipersilakan, tepuk tangan dulu dong. Tahan dulu, kasih pantun dulu biar nggak grogi. Mau pakai ade-ade nggak? Ya. Bibir dikulum, lihat ada uang yang jatuh. Uangnya jatuh, ketemu yang punya harus dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik hati, kuucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan di satu ruangan di kelas 1, yang mana dalam kegiatan hari ini adalah aksi nyata dari saya. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan selalu mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja. Kalau saya ngobrol di depan teman-teman, biasanya saya malah grogi. Saya malah PD-nya sama orang luar gitu. Jadi kalau ada teman kan malah agak grogi. Tapi tidak apa-apa lah. Itu mau nggak mau harus dilalui dan harus dilewati. Ya. Jadi di CGP kali ini posisi saya ini baru menyelesaikan pada tahap modul 1. Ya, pada tahap modul 1 kami dan teman-teman yang lainnya, TGP yang lainnya, bahkan yang sudah sehingga mungkin sudah lebih paham daripada saya. Jadi mohon bimbingan dan arahnya kepada teman yang sudah lebih senior daripada saya. Nah, tujuan daripada destinasi kita ini menggali kembali filosofi daripada Ki Hajar Dewantara, yang mana mungkin filosofi ini sudah kita pelajari di bangku kuliah atau mungkin sudah kita sering baca, tapi terkadang lupa begitu apa yang kita baca, apa yang kita telah pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Jadi intinya kita mengingatkan kembali. Nah, di sini kita akan menggali tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD, nilai dan peran Bapak Ibu guru kita semuanya, visi kita itu sebetulnya buat apa, dan budaya positif apa yang harus kita kembangkan, yang di ujung ceritanya itu murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dari ujung dari kita itu sebetulnya bagaimana menjadikan anak didik kita memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif dan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu tidak akan kita dapatkan tanpa melakukan budaya positif. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan tanpa didasari dengan budaya positif itu kemungkinan hasilnya tidak akan maksimal. Nah, daripada itu kita di sini akan menggali tentang budaya positif yang kita maksud di sini. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita ingat kembali bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu ingarso sungklodo ingat yo mangun karso tuturi handayani. Jadi itu di tengah kita sebagai apa, di depan kita sebagai apa, di belakang juga kita sebagai apa. Yang pertama, pendidikan itu menuntut dengan sistem AMO. Bahwasanya banyak kejadian di luar sana yang mencoreng nama Bapak Ibu guru itu karena oknum yang mana guru itu berlaku
tidak seperti guru sehingga menyakiti baik mental atau fisik anak. Jadi sebetulnya guru itu harus lebih banyak menjadi among. Among itu bisa jadi kalau dibahasakan Betawi itu apa ya? Kalau bahasa Betawinya apa ya Bu Among ya? Among itu seperti melawak, ngomong, ya, ngomong seperti itu. Itu yang harusnya dilakukan kita semua sebagai bapak ibu guru yang ketika menjalankan tugas bapak ibu guru. Dan bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan di luar sekolah. Yang kedua, pendidikan itu memerdekakan menghamba pada murid. Nah, ini ada kata menghamba. Menghamba di sini bukan hal yang negatif ya. Artinya menghamba ini sebetulnya lebih banyak melayani anak, memenuhi kebutuhan anak. Yang tujuan di akhirnya adalah supaya anak itu memiliki kemampuan serta kepribadian yang sesuai yang kita harapkan. Jadi pendidikan itu memerdekakan menghamba pada murid. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya pendidikan dilakukan sesuai kodrat alam dan zaman murid. Nah, ini yang lagi booming saat ini ya. Artinya dari bahasa lain, metode pembelajaran kita, pendekatan terhadap anak, cara menyapa anak itu kalau digunakan zaman dulu mungkin ada yang sebagian masih bisa dipakai, ada sebagian juga yang tidak bisa dipakai. Makanya kita itu melakukan pendidikan sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam di sini adalah kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada anak, yang tidak bisa kita rubah, yang tidak kita bisa paksakan apa yang sesuai dengan yang kita mau. Nah, selanjutnya dengan kodrat zaman. Nah, zaman itu akan terus berubah. Zaman itu akan terus mengalami pergeseran. Nah, kita mendidik anak sesuai dengan zamannya, sesuai apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ketika anak tersebut membutuhkan skill tentang pendidikan karakter, ya kita ajarkan karakter. Ketika anak itu membutuhkan tentang skill IT, ya kita akan mengajarkan dia tentang IT, tidak mengajarkan hal-hal yang di luar kebutuhannya. Jadi pendidikan dilakukan dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terus selanjutnya pendidikan bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya anak itu seperti kertas kosong. Anak itu bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Dan itu disanggah oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak itu sudah memiliki bakat sejak lahir. Yang tugas kita membimbing, merawat, menjaga, serta mengembangkannya sehingga apa yang dia miliki menjadi hal yang positif yang di kemudian hari menjadikan anak tersebut bermanfaat buat dirinya, buat lingkungannya, dan buat masyarakatnya. Nah, itulah tugas kita sebagai guru. Jadi anak itu bukanlah kertas kosong. Artinya kertas kosong, mau kita bikin arsitek, mau kita bikin polisi, mau kita bikin dan seterusnya, tidak bisa. Mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti luhur untuk keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini yang terpenting, bahwasanya di sisi lain ketika kita sudah mengajarkan ilmu dan pengetahuan, budi pekerti luhur kita sampaikan ke anak, bahwasanya itu adalah bagian dari karakter budaya kita. Nah, relevansi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ternyata jauh sebelum kita mengenal profil pelajar Pancasila, Ki Hajar Dewantara sudah melompati pemikiran apa yang dia lakukan pada zamannya. Mungkin pada zamannya belum kenal yang namanya profil pelajar Pancasila, baru kali ini. Tapi pemikiran beliau Ki Hajar Dewantara sudah lahir sebelumnya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara sudah memikirkan hal itu. Pertama, pendidikan itu menuntun murid sesuai kodratnya dengan sistem among agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu masyarakat. Yang seperti kita simak tadi, bahwasanya pendidikan itu menuntun, tidak ada lagi menyalahkan, tidak ada lagi kekerasan, apalagi mengeluarkan siswa
kamu tidak usah ikut belajar, kamu di luar saja. Sepertinya itu tidak sesuai dengan kondisi, dan itu akan lebih banyak menjatuhkan mental anak. Pendidikan menjadikan manusia memiliki budi pekerti luhur. Pendidikan budi pekerti luhur menunjukkan karakter, yaitu bulatnya jiwa manusia, keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan karya yang akan membekali sebagai makhluk hidup individu sosial. Jadi pendidikan itu membekali peserta didik memiliki budi pekerti luhur, tidak sebaliknya. Nah, dari kedua tadi akhirnya kita dapat bahwasanya peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, guru masa kini itu hendaknya memperkuat profil pelajar Pancasila, perubahan menjadi pemimpin merdeka belajar, dan merangkul semua komunitas melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi kita tidak akan bisa bergerak sendiri ketika melakukan perubahan. Sebagus apapun program yang kita miliki, tetapi kita tidak merangkul pihak-pihak yang ada di sekitar kita, niscaya program tersebut tidak akan berhasil secara keseluruhan. Walaupun bisa berjalan, tapi hasil yang diharapkan tidak sesuai. Tantangannya adalah terus belajar, update pengetahuan dan keterampilan, adaptasi teknologi, kemudian menerapkan dalam lingkungan pendidikan. Jadi bahwasanya update tentang pengetahuan, keterampilan itu sangat diperlukan. Karena zaman ini berubah, makanya dikatakan didiklah anak sesuai dengan kodrat zaman. Yang dimaksud seperti itu. Nah, tujuan dari Bapak Ibu adalah menjadi pemimpin belajar yang visioner, membangkitkan murid menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat dalam mencapai potensi terbaiknya. Nah, ini yang mungkin agak sulit kita lakukan, menjadi pemimpin belajar yang membangkitkan minat murid menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat dalam mencapai potensi terbaiknya. Nah, ini yang mungkin agak dirasa sedikit agak berat. Nah, kita next. Selanjutnya budaya positif. Nah, ini yang tadi budaya positif. Nah, budaya positif ini ketika kita rangkum ada 6 budaya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, 5 posisi kontrol, keyakinan dalam kelas, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif universal. Nah, disiplin positif berjalan disiplin banyak orang memakai makna sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain mendapatkan kebutuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu pada intinya mengikat seseorang, sehingga sepertinya disiplin ini sedikit memaksa. Tapi kalau untuk anak SD pengenalannya bukan lebih banyak ke disiplin, tetapi mungkin dengan menggunakan bahasa yang lain. Selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ini kebutuhan yang dimiliki. Ya, kebutuhan ini adalah misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah, dalam hal ini peserta didik kita itu lebih banyak ingin kebebasan, karena ada beberapa kasus memang anak ini tertekan baik di dalam lingkungan ataupun di dalam keluarganya sendiri, sehingga anak ini lebih banyak menuntut kebebasan. Nah, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kalau hukuman, kita sudah tahu bahwasanya hukuman ini akan terjadi ketika anak sudah melakukan pelanggaran. Penghargaan ini akan diberikan ketika anak memiliki prestasi atau keunggulan.
Sedangkan posisi restitusi itu ada di antara hukuman dan penghargaan. Artinya restitusi sendiri bukan sebuah hukuman dan juga bukan sebuah penghargaan, ya, tetapi lebih banyak ke jalan tengah antara keduanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru dalam suatu kasus kita mengenal dengan 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol itu diantaranya pertama bisa jadi kita sebagai penghukum. Ketika kita mendapati peserta didik kita melakukan kelalaian, terkadang kita itu melakukan hal tersebut sebagai penghukum. Nah, kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, apakah kita membuat anak itu merasa bersalah, ataukah kita malah menjadi teman, atau sebaliknya ketika anak bermasalah kita pantau terus, atau kita menjadi manajer. Nah, ada yang namanya segitiga, ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas dan ada namanya segitiga restitusi. Baik, nanti kita sampaikan selanjutnya. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif, pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif tujuannya adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, kebutuhan dasar yang tadi kita sebutkan itu bertahan hidup, kasih sayang, dan dapat diterima perasaan kebebasan dan kesenangan Bapak Ibu. Nah, ini teori kontrol. Bahwasanya teori kontrol itu mengatakan kita tidak bisa mengontrol orang lain, bahkan termasuk anak didik kita tidak bisa mengontrol. Hanya saja kita bisa mengontrol diri kita untuk mempengaruhi anak. Itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya peserta didik kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk mempengaruhi anak. Nah, posisi kontrol sendiri tadi memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pemberi hukuman, apakah kita sebagai guru melakukan pemberian hukuman kepada peserta didik? Ini posisi kontrol kita. Apakah pembuat rasa bersalah ketika anak melakukan pelanggaran, anak itu merasa bersalah? Ataukah kita menjadi teman untuk menyelesaikan masalah, atau memantau saja, tidak berkomentar, mengabaikan dan seterusnya, atau kita malah manajer itu menyelesaikan semuanya? Nah, dalam hal ini untuk membuat suatu visi kita memiliki yang ada namanya keyakinan kelas. Kenapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, kenapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau malah tata tertib kelas? Jadi kembali lagi bahwasanya ketika kita membuat tata tertib ataupun sejenisnya, anak itu lebih cenderung akan membuat sesuatu yang bisa membuat dirinya melanggar, sehingga kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Ketika kita yakin, ketika kita percaya hal itu baik, insya Allah anak juga akan mengikutinya dan akan mengikuti dan tidak akan melakukan hal-hal yang telah kita sepakati. Nah, itulah lahirnya kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tidak hanya melibatkan diri kita sendiri, tapi seluruh kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang sudah saya praktekkan adalah keyakinan bahwasanya peserta didik itu datang tepat waktu, tidak berbohong, berkata jujur, terus tidak mengambil barang teman dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kita sepakati di kelas, keyakinan kelas kita pada saat ini. Nah, pada saat keyakinan kelas atau tata tertib yang berlaku di sekolah dilanggar, nah di sini ada yang namanya
restitusi. Nah, restitusi itu sebetulnya bertujuan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah identifikasi dari ketika kita mendapati peserta didik kita melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tata tertib, kita akan melakukan restitusi. Salah satunya mungkin yang paling sering Bapak Ibu melakukan restitusi, tetapi kadang restitusinya tanpa tidak kita sengaja itu bukannya malah memberikan dampak positif kepada anak, malah memberikan dampak negatif terhadap anak. Nah, hal-hal yang menarik di luar dugaan, ternyata memberikan penghargaan saja tidak dianjurkan. Bahwasanya memberikan penghargaan secara terus-menerus itu sebetulnya juga tidak bagus dengan kondisinya. Tetapi ada kalanya kita secara momen-momen tertentu akan memberikan penghargaan. Nah, ternyata tidak kita sadari dalam menyelesaikan masalah ada bagian restitusi yang kita lakukan. Misalnya motivasi istri sangat berpengaruh terhadap segalanya, dan itu perlu dikembangkan bahwa keyakinan kelas menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan budaya positif. Jadi kesimpulan sementara bahwasanya untuk menumbuhkan bahwasanya profil Pancasila, bahwasanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini yang perlu kita kembangkan dan perlu kita praktekkan dalam kegiatan sekolah. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi seperti yang sudah dilakukan juga sudah sangat bagus itu terhadap peserta didik untuk restitusi, dan keyakinan-keyakinan yang lain pasti kita sudah punya, hanya saja mungkin tidak tertulis dan tidak tersampaikan secara penuh terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya restitusi, kembali lagi kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk menciptakan solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi tujuannya, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, restitusi itu bukan hukuman dan restitusi juga bukan peringatan, tapi restitusi itu jalan tengah bagaimana anak menyadari bahwasanya itu adalah kesalahan anak dan bagaimana dia memperbaikinya, sehingga ketika dia mengetahui masalahnya, dia akan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itulah restitusi. Makanya ketika kita memberikan punishment ataupun hukuman, sepertinya itu kurang pas untuk kita sebagai guru. Dan ketika sudah mengenal hal-hal filosofi di Dewantara yang pemikirannya sudah jauh berkembang pada zamannya. Nah, restitusi ini sudah saya praktekkan di dalam kelas dan hasilnya alhamdulillah menunjukkan hal-hal yang positif. Saya di awal agak sedikit emosi, agak sedikit keras kepada anak-anak, tetapi ketika mengikuti kegiatan CGP, oh ternyata seperti ini mendidik anak, seperti ini mengarahkan anak, dan restitusi ini pengaruhnya sangat besar ke anak. Pak, restitusi apakah cocok buat anak kelas besar? Terhadap anak saya pun kelas SMK saya lakukan dan alhamdulillah berhasil. Artinya anak saya tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Nah, referensi budaya positif dengan visi. Nah, ketika tadi kita sudah melakukan budaya positif, nah baru kita akan membuat visi. Visi kita apa sih? Nah, kita ini ada lingkaran, semacam lingkaran. Jadi budaya positif akan mengarah kepada murid impian. Murid impian seperti apa? Yang tentunya memiliki kepribadian yang bagus, jujur, disiplin, cerdas, dan seterusnya. Terus ketika sudah memiliki visi murid impian, kita di dalamnya akan ada profil pelajar Pancasila, ya, yang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, benar kritik dan kreasi. Nah, hal ini bisa kita wujudkan, bisa kita lakukan dengan visi guru dengan membuat bagja biasanya nih. Ya, jadi ketika kita tadi sudah melakukan hal tadi, keyakinan kelas, disiplin positif, ini kita ketuakan dalam bentuk bagja. Bagja itu ada dua pernyataan utama. Kenapa anak saya setiap ini tidak masuk coba seperti itu? Ambil pelajaran. Apa yang bisa kita ambil terhadap peserta didik kita? Gali mimpi. Kira-kira kita maunya seperti apa? Nah, baru kita membuat jabarkan rencana. Rencana apa yang akan kita buat terhadap peserta didik kita, terhadap kelas kita, sehingga selanjutnya kita ke eksekusi. Nah, hal-hal ini, bagja ini tidak selamanya bisa kita lakukan sendiri. Ini selalu akan membutuhkan dukungan dari ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan stakeholder yang ada di sekitar kita. Jadi pada dasarnya ketika kita sudah punya visi, ketika kita sudah punya disiplin positif, ketika kita sudah punya restitusi, selanjutnya kita bisa menuangkan ke dalam visi guru. Nah, visi guru ini mewujudkan visi sekolah dan melakukan perubahan memanglah tidak mudah, perlu kerjasama dari semua warga. Jadi memang tidak mudah sebatas teori, tetapi harus kita praktekkan dengan betul-betul. Nah, nilai dan peran guru serta posisi kontrol institusi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita menjadi pemimpin pembelajar dan memihak kepada murid. Kembali lagi, murid itu selalu ada di posisi yang betul, ada yang bersisi benar, artinya murid tidak bisa disalahkan apa yang dia telah lakukan. Nah, kita sebagai guru itu harus memiliki karakter menjadi manajer, teladan, motivator, dan fasilitator. Jadi selain menjadi pembelajar dan memiliki memihak pada murid, kita juga harus menjadi teladan. Nah, ketika sudah menjadi teladan, ya sudah kita menerapkan budaya positif dan keyakinan kelas. Nah, hal inilah yang akan menjadi budaya positif di sekolah. Ya, menjadi budaya positif di sekolah seperti yang Bu Fia lakukan itu sudah menjadi budaya, bagian dari budaya. Contohnya sarapan pagi. Di sekolah lain itu masih kurang greget, tapi alhamdulillah di 07 sudah luar biasa. Terima kasih Bu Fia. Ya. Dan saya lihat literasi termasuk saya berkaca kepada anak saya, literasi di kita sudah membudaya, tetapi di sekolah lain artinya kita mungkin bisa jadi 5 atau 10 langkah di depan sekolah-sekolah yang lain. Nah, termasuk perpustakaan. Jujur, banyak sekolah yang memiliki lahan, memiliki fasilitas, tapi mereka tidak memiliki kemauan untuk mengolahnya. Sehingga saya bisa katakan perpustakaan kita bisa dibilang perpustakaan yang terbaik walaupun ya, ini kan saya bisa berkomentar seperti ini kan karena kita sharing dengan teman-teman. Ada perpustakaannya, oh nggak ada penjaganya, bukunya serahkan, ruangannya sih gede kata dia. Alhamdulillah kita walaupun minimalis, tapi alhamdulillah saya ya itu tadi budaya positif. Insya Allah kalau budaya positif yang dilakukan Bu Suci misalkan beres-beres, insya Allah dengan sendirinya teman-teman saya yakin akan ikut terpengaruh, akan ikut tergerak seperti hal yang paling baru. Saya duduk di ruang guru sudah jam 1:30. Pak Wanto, keluar dulu nggak? Ya, saya bilang setting komputer. Awalnya senam itu hanya berapa ekor gitu kan. Iya, lama-lama ikut. Tapi tujuan akhirnya ada, menjadikan guru sehat. Luar biasa itu. Sekolah sehat.
sekolah sehat. Nah itu adalah budaya-budaya positif yang sekolah lain tidak punya, kita ada gitu. Saya pastikan di sekolah tetangga kita pun tidak ada. Ada pun cuma senang bersama dengan anak, itu hal yang udah umum gitu. Saya terima kasih banyak walaupun kadang ruang tempatnya kecil tapi semangatnya luar biasa ini. Ya. Dia ngerekam. Nah, jadi kesimpulannya guru harus memiliki visi yang jelas, ya, yang mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, seburuk-buruknya murid yang ada di kelas kita itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membimbingnya. Apapun karakter anak, terimalah anak apa adanya, berikan dia kasih sayang. Mungkin bisa saja di rumah tidak dapat, di lingkungan tidak dapat, hanya saja dia ada kesempatan di sekolah. Ya, jadi kita sebagai guru harus memiliki visi-visi, dan visi-visi yang artinya kita tuangkan dalam bentuk bagja. Bagja ini bisa kita diskusikan di kemudian hari, mungkin Ibu Mini dan Ibu Fia lebih memahaminya. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang bertanya, silakan, mengingat waktu yang diberikan sampai jam 11. Berapa pertanyaan, Pak? Gak usah banyak-banyak, cukup 3 kali ya. 3, oke. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaannya berarti. Ya, Oke, silakan iya. Bu. Ya. Baik, nih senior. Ini senior yang bertanya. Junior saya nggak mau jadi senior. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Wanto. Mungkin lebih kepada menanggapi dari salah satu materi tentang punishment dan hukuman. Ketika mendapatkan materi ini, saya pun akhirnya memberhentikan salah satu kegiatan saya bintang prestasi, dimana ketika anak mengerjakan pekerjaan rumah dengan cepat ataupun mereka mengerjakan sesuatu dengan tepat, itu akan saya berikan bintang dan apresiasi di akhir bulan. Tapi ketika di akhir pembelajaran modul 1 ini, saya merefleksikan tentang sebenarnya ketika hukuman ini benar-benar ditiadakan, tadi tepat sekali yang Pak Wanto sampaikan bahwa di momen-momen tertentu boleh kita memberikan penghargaan yang berupa mungkin kalau saya kupon jajan misalnya seperti itu. Karena di kita sendiri sebenarnya di kepegawaian misalnya, ketika kepala sekolah melakukan penilaian, tentu ketika ada pegawai yang kerjanya kurang dengan kerjanya lebih, nilainya itu berbeda. Ketika PKG, bagi saya itu dalam bentuk apresiasi hadiah ataupun kalau nilainya kurang seperti hukuman. Kalau di dalam agama ada surga, ada neraka. Di dalam kompetisi misalnya WBF sekarang di Istora Senayan, kalau dia sungguh-sungguh ya jadi number 1 di dunia ini, di dunia bulu tangkis. Jadi bagi saya tadi tepat sekali penguatan dari Pak Wanto ketika bahwa pada momen-momen tertentu bolehlah ada yang namanya penghargaan atau bolehlah adanya hukuman. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau di kelas sendiri kira-kira pada momen-momen apa kita memberikan penghargaan dan ada nggak batas-batasannya ataupun hukumannya? Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya profesional ini berarti ya. Baik, sepanjang sepengetahuan saya, pada dasarnya momen-momen apa yang akan kita berikan kepada ke anak sehingga itu tidak melanggar daripada ataupun bahkan menjatuhkan teman-teman yang lain. Pada saatnya sebetulnya hal-hal yang ketika akan memberikan penghargaan itu hal-hal yang kita sepakati kembali ke peserta didik. Anak-anak, nanti kita akan mewarnai ya, tapi tolong kita belajar dulu seminggu. Nanti ketika kita sudah mewarnai, nanti Pak Guru akan memberikan penghargaan bagi yang terbaik. Dan itu real, kita mulai dari awal, kita kasih waktu dan kita kasih penghargaan. Jadi tidak tiba-tiba momen tertentu, tapi sudah direncanakan dan sudah kita umumkan ke anak-anak. Jadi dia sudah siap kemampuannya, mentalnya, sikapnya sama rata. Gitu. Jadi intinya tidak menjatuhkan yang lain. Iya, tetapi tadi startnya bareng. Startnya bareng artinya kita kasih waktu dulu ya. Kita latihan dulu seminggu, baru minggu depan nanti akan kita akan kegiatan lomba menggambar di kelas misalnya. Itu penghargaan. Nah, bagaimana dengan punishment? Nah, seperti yang kita awal bahasanya,
di guru penggerak ini tidak mengenal punishment, yang ada mengenal restitusi. Restitusi ini akan kita jalankan sampai anak itu betul-betul menyadari apa yang dia aturan apa yang dia langgar, aturan apa yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau menurut saya punishment itu untuk sementara saya belum bisa menjawab dulu, karena saya tidak pernah memberikan hukuman kepada anak saya. Yang ada saya hanya memberikan restitusi secara kontinu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi jangan bosan untuk memberikan restitusi. Kita gali dan kita gali. Kenapa? Ketika kita melakukan restitusi, ada hal-hal yang tidak terduga yang dimiliki anak yang terkadang kita sendiri tidak tahu. Contoh yang baru terjadi di akhir-akhir ini, saya punya murid PV seringkali tidak masuk. Di kelas sebelumnya mungkin dikeluhkan. Oke, ternyata di beberapa bulan